perempuan has something to decide, to mobilize, to buy, to do something. Pengennya Cuan. cuan dong, cuan terus, ya kan? Cuan. Iya, kalau kita punya uang sendiri sebagai wanita, kita lebih bebas. Non-flexible working arrangement. Itulah yang dibutuhkan oleh perempuan yang sudah lama diterapkan di dalam dunia agen asuransi. FWD Podcast Blak-Blakan, bebaskan langkah bicarakan perlindungan bareng FWD Insurance. Blak-Blakan aja. Hai passionate people, welcome back to FWD Podcast Blak-Blakan bersama Madam Sally Celebrate Living. Dengan tema hari ini kita akan merayakan hari spesial bagi perempuan di Indonesia, yaitu Kartini Masa Kini, habis gelap terbitlah cuan. Hari ini kita nggak cuma akan merayakan perjuangan Ibu Kartini untuk memperjuangkan para perempuan Indonesia untuk mendapatkan kebebasan, tapi kita juga akan membuka mata bahwa Kartini era modern itu pastinya adalah mereka-mereka yang mandiri, berdaya, dan pastinya bisa cari cuan. Di episode ini, Madam Sally nggak sendirian, tapi kita udah ada kehadiran 2 tamu spesial kita yang pastinya Kartini modern, cantik, dan expert di bidangnya. Yang pertama ada Ibu Kathleen Amelinda selaku FWM Manager dan 4-year MDRT member, dan Ibu Poppy Ismalina selaku Senior Advisor Women Economic Empowerment UN Women Indonesia dan Associate Professor FEB UGM. Yeay! Oke, mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih detail nih ya terkait emansipasi perempuan, emansipasi Ibu Kartini, aku ingin bertanya dulu ke Bu Kathleen, Bu Poppy, apa sih sebenarnya makna Hari Kartini bagi ibu-ibu sekalian? Mungkin dimulai dari Bu Poppy dulu. Ya, tentang maknanya tadi Madam Sally sudah menyebut ada kata kunci yaitu emansipasi. Nah, kalau kita terjemahkan lebih lanjut, emansipasi perempuan itu adalah bagaimana kita memperjuangkan kesetaraan perempuan. Dan poin di dalam pemberdayaan perempuan, ya, Hari Kartini adalah momentum bagi kita untuk selalu mengevaluasi, mengingat apakah di Indonesia perempuan sudah setara atas haknya di dalam akses sumber daya ekonomi, peluang usaha, maupun akses untuk mendapatkan sumber pendapatan bagi dirinya dan keluarganya. Itu bagi saya makna Hari Kartini apabila kita kaitkan dengan emansipasi perempuan dan pemberdayaan perempuan. Oke, jadi kalau dari Poppy mungkin emansipasinya ini perjuangan kalau bagi Kartini masa kini adalah lebih ke faktor perjuangan di ekonomi gitu Bu ya. Kalau dari Bu Untuk Kathleen, berdaya untuk secara berdaya ekonomi. secara ekonomi agar mendapatkan kemandirian Bu ya, dan bisa bertahan. Kalau dari Bu Kathleen sendiri? Kalau dari saya sih mengingatkan bahwa perjuangan Ibu Kartini sendiri ya untuk kaum wanita ya, bahwa kita harus bersyukur kepada beliau ya, karena beliau kita bisa mendapatkan kesempatan yang banyak seperti ini gitu ya, dimana para wanita itu kan berarti setara gendernya dengan laki-laki ya, dia juga bisa mengecap pendidikan yang tinggi ya kan, dia bisa juga mengeluarkan pendapatnya ya tanpa harus ada ketakutan ya. Jadi kita harus berterima kasih kepada beliau menurut saya, karena beliaulah kita para wanita sekarang ini bisa mandiri juga. Dan bisa dan ada di level sekarang ada di level sekarang ini, betul gitu. Oke, kalau ngomongin Hari Kartini tadi udah di-mention emansipasi gitu ya. Ini adalah sebuah simbol perjuangan bagi perempuan Indonesia untuk pendidikan dan kebebasan hingga akhirnya kesetaraan untuk termasuk berkarir dan mencari cuan itu sendiri gitu ya, sesuai tema kita. Kalau dari pengalaman Ibu sekalian, gimana sih Kartini masa kini ini masih relevan gak sih tantangan yang dihadapi dibandingkan Ibu Kartini itu sendiri di masanya gitu? Apakah saat ini perempuan masih menghadapi tantangan yang serupa gitu? Kalau menurut Poppy gimana? Tentu, kalau kita kembali tadi makna emansipasi dikaitkan dengan pemberdayaan,
perempuan di Indonesia maupun di dunia masih memiliki tingkat kerentanan yang tinggi. Oke, dari Jadi segi apa tuh, Bu? yang pertama adalah akses terhadap pasar tenaga kerja. Jadi dalam 2 dekade, dalam 20 tahun, partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja perempuan itu tidak mengalami kenaikan, hanya seputar 52 sampai 53%. Jadi hanya setengah dari perempuan yang seharusnya bekerja berdasarkan usianya itu bisa bekerja di pasar tenaga kerja. Yang kedua, kalaupun perempuan bekerja, maka banyaknya kemudian mengisi sektor informal. Sektor informal sulitnya adalah tentunya kita tahu karakteristik sektor informal, ketidakpastian pendapatan yang diterima, tidak adanya benefit sosial atau manfaat sosial seperti halnya kepastian asuransi dan sebagainya. Termasuk perlindungan sosialnya. Kemudian selain peluangnya di sektor informal, kalaupun diterima di sektor formal, tapi penelitian bahkan data BPS di tahun 2024 tetap menunjukkan bahwa perempuan yang sama-sama bekerja di sektor formal dan memiliki posisi yang sama, banyak didapat kemudian memiliki atau mendapatkan upah 23% lebih rendah daripada laki-laki. Nah, ini menunjukkan bahwa emansipasi yang kita harus serukan dengan momentum Hari Kartini adalah meningkatkan perempuan untuk berdaya, sebab kerentanan itu selalu melekat pada perempuan. Ya, ketidaksetaraan itu ada pada perempuan. Jadi belum selesai ya, Bu, ya, this world is owned by men. Belum selesai. Sehingga memang Bu Kartini itu menginspirasi kita bahwa memang tidak ada satu kata ya selain berdaya. Perempuan itu harus berdaya. Setara itu artinya berdaya. Karena tidak hanya apa yang kita lihat di lapangan, tapi data Badan Pusat Statistik menunjukkan itu. Ini kenapa kemudian UN Women memiliki mandat untuk peningkatan pemberdayaan. Karena secara struktural di pasar tenaga kerja, belum lagi kalau kita bicara soal kepemimpinan, ya kan, di sektor formal maupun informal tetap didominasi oleh perempuan, oleh laki-laki. Ya. Oke. Jadi berdaya aja tuh one thing, apalagi untuk menjadi seorang leader gitu, Bu, ya. Oke, tadi menarik banget yang disampaikan Bu Poppy, tapi aku mau nanya dulu ke Bu Kathleen. Kalau sebagai seorang perempuan yang bekerja dan kebetulan profesinya Ibu kan sebagai agent asuransi gitu ya. Dari profesi Ibu sebenarnya tantangannya apa sih, Bu, yang dihadapi? Kalau sebagai seorang agent, ya tantangan yang kita hadapin ya ini ya, mungkin kita juga harus bisa membagi waktu kali ya untuk keluarga, ya kan, di dalam rumah tangga kita gitu loh. Bahwa sekarang itu walaupun emansipasi itu tetap ada, tapi biar bagaimanapun wanita itu kan pasti harus tetap ada batasannya ya. Bagi kaum laki-laki, bener nggak ya? Apalagi kepala keluarga gitu ya, kita istilahnya tidak bisa melewati daripada kepala keluarga seperti itu ya. Biar bagaimanapun walaupun kita sebagai agent itu, kita juga harus bisa membagi waktu kita dengan keluarga. Tetap lah ya, wanita itu kan tetap diwajibkan ya untuk tetap menjaga ada role-nya untuk tetap berpartisipasi di dalam keluarga seperti itu. Ini tuh mengingatkan aku sama quote bahwa sebagai perempuan tuh kita bukan hanya sebagai istri atau sebagai pasangan gitu, tapi kita memiliki berbagai role yang variatif gitu, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai anak juga, sebagai teman, dan perannya banyak. Iya, dan mungkin tantangan yang dihadapi gimana caranya kita bisa memposisikan diri di masing-masing role-role tersebut gitu ya, secara sosial. Oke, lanjut lagi. Jadi kalau tadi dari Bu Poppy, dari Bu Kathleen, sebenarnya kan banyak kemajuan, udah ada emansipasi yang terjadi, tapi tetap banyak sekali tantangan agar
perempuan di Indonesia dan seluruh dunia tentunya bisa tetap berdaya sehingga terjadi adanya kesetaraan. Nah, selain tantangan struktural yang udah disebutkan tadi, ada tantangan apa lagi sih Bu yang dihadapi perempuan di lapangan dalam meraih financial freedom? Kalau dari Bu Poppy bagaimana? Ada posisi yang dilematis yang dimiliki oleh perempuan ketika perempuan mendefinisikan bahwa dia tidak hanya bisa bekerja di publik tapi juga ada kegiatan domestik. Maka seringkali kita sebut kemudian beban ganda perempuan. Hasil penelitian saya dengan mahasiswa saya menunjukkan dengan mengolah data statistik bahwa ketika perempuan memiliki lebih dari 2 atau 3 anak, maka perempuan lebih memiliki peluang untuk meninggalkan pasar tenaga kerja atau tidak bekerja. Karena artinya menambah anak atau ketika lebih dari 2 anak, fokus pada rumah tangga. Dilematisnya adalah di Indonesia dengan kondisi seperti sekarang ini, sebuah keluarga itu tidak lagi hanya bisa bergantung pada single income. Mau tidak mau double income. Artinya suami istri harus bekerja. Maka gimana nih? Kan gini, ada beban domestik, beban ganda. Tapi kemudian juga ada tuntutan ekonomi. Maka kalau kami di UN Women kemudian mensosialisasikannya, melakukan kampanyenya atau mengedukasi adalah bahwa beban domestik ibu itu tidak hanya milik ibu, tapi juga dibagi bersama ayahnya, pasangannya. Itu yang kami sebut dengan ekonomi keperawatan. Karena ketika kebutuhan ekonomi keluarga menjadi tanggungan bersama, maka beban domestik juga harus secara fair dibagi kepada pasangannya juga atau ayahnya, dibagi bersama gitu. Jadi jangan sampai ketika kemudian perempuan mendapatkan beban ganda, beban domestik, malah ini kondisi dilematisnya adalah malah kemudian memunculkan kemendesakan ekonomi, kemiskinan yang akhirnya terjadi misalnya kekerasan domestik, kan pada perempuan, karena kemudian si ayah tidak mampu menanggung beban ekonomi. Maka mau tidak mau memang double income itu solusi ketika kemendesakan ekonomi atau kebutuhan ekonomi makin tinggi di Indonesia. Nah, aku mau nanya dong Bu, gimana ya? Soalnya kan nggak hanya 1 atau 2 lelaki yang masih memiliki prinsip bahwa yang mencari uang, mencari nafkah itu adalah laki-laki. Kalau peran perempuan tolong secara domestik aja gitu. Bagaimana sih cara UN Women itu untuk menyadarkan bahwa penting banget nih untuk membagi bebannya tersebut agar ekonominya bisa maju dan tidak ada beban ganda tersebut untuk ke salah satu gender aja. Tentu edukasi, capacity building, pelatihan. Perempuan kemudian harus ditingkatkan kapasitasnya apabila memang memiliki pendidikan yang tidak terlalu signifikan untuk mampu masuk untuk bekerja atau mampu masuk ke pasar tenaga kerja, maka kita mesti latih. Nah, kalau untuk laki-laki menurut saya faktor yang paling bisa dengan mudah diingatkan itu adalah kebutuhan ekonomi. Kalau misalnya satu keluarga dengan 2 atau 3 anak dihadapkan pada kemendesakan ekonomi, maka pilihannya adalah memang si ibu atau si istri harus bekerja, harus membantu. Apakah kemudian bekerjanya di dalam rumah, ada home industry, itu tidak ada masalah. Jadi kita UN Women itu kemudian mensosialisasikan bahwa perempuan bekerja atau berpenghasilan dan memiliki akses terhadap apa yang kemudian dia sebut dengan sumber daya ekonomi, itu tidak harus keluar rumah, tapi juga bisa melakukan aktivitas bisnis dari rumah, menjahit atau kemudian membuat kue,
memasak kan untuk rumahnya, untuk keluarganya, tapi memasak untuk kemudian dijual, ya membuka warung kecil-kecil. Kami di UGM juga melakukan penelitian di masa COVID. Hasil menunjukkan bahwa perempuan pengusaha jauh lebih cepat beradaptasi terhadap kondisi COVID. Jadi adaptive capacity perempuan pengusaha itu jauh lebih tinggi daripada laki-laki pengusaha. Maksudnya adalah ketika COVID membuat pengusaha itu kemudian lebih banyak di rumah, harus ada kemudian batasan kontak fisik gitu ya, maka kemudian banyak yang bekerja di pabrik menjadi di PHK, kemudian kembali ke rumah. Nah, perempuan-perempuan lebih punya banyak inisiatif untuk memikirkan secara kreatif apa yang mesti dilakukan di rumah, sehingga kemudian tetap survive, bertahan pada masa COVID, tanpa meninggalkan perannya secara domestik gitu Bu ya. Tanpa meninggalkan perannya. Dan tentunya memang yang kami edukasi adalah para suami atau pasangan itu mesti memilih, Anda miskin atau berbagi tugas dengan istri Anda atau pasangan Anda yang memang sebagai salah satu sumber penghidupan atau pemberi nafkah juga bagi keluarga. Jadi terus kami tingkatkan kapasitas perempuan dan juga kemampuan perempuan untuk mengenali kapasitas dirinya dan mengenali apa hambatan yang dihadapi di keluarga. Dan setiap training yang kami adakan, memang kami kemudian masuk pada kesimpulan harus melibatkan suami. Jadi di dalam pelatihan-pelatihan pemberdayaan perempuan, kami selalu kemudian melibatkan suami, yang melibatkan pasangan. Karena seperti yang tadi Bu Kathleen bilang, harus tetap ada izin suami gitu ya, sebagai kepala rumah tangga. Budayanya kan begitu. Sehingga kita libatkan para suami atau pasangannya ya, untuk kemudian hadir di dalam 1 atau 2 sesi untuk mengenalkan kebutuhan akan istrinya yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Ada gitu ya untuk membantu rumah agar bisa tetap maju. Kalau gitu aku mau nanya ke Bu Kathleen. Kalau bicara tadi kan tantangan dari Bu Poppy sudah. Kalau dari Bu Kathleen sendiri sebagai agent gitu ya, apa sih tantangan terbesarnya yang dihadapi Bu Kathleen sendiri sebagai perempuan, dan misalkan nih bagi passionate people yang terinspirasi mau menjadi agent juga gitu, apa nih kira-kira tantangan yang dihadapi? Kalau tantangan yang dihadapi sebagai seorang agent, pasti kalau ketika mereka mau memulai karirnya ya, sebagai seorang agent itu pasti ada rasa takut, ya kan? Overthinking gitu. Ya, rasa tidak percaya diri, ya kan? Ketika bertemu dengan nasabah, aduh gimana ya cara ngomongnya nih, ya kan? Nah kadang-kadang mereka juga kurang menguasai produk, sehingga ketika bertemu dengan nasabah itu mereka bingung. Ketika nasabahnya lebih pinter nih dari agennya gitu ya kan, mereka kan bingung harus menjawab seperti apa. Jadi tantangannya seperti itu ya. Tapi saya bilang tantangan itu bisa kita atasin dengan cara bahwa kita harus belajar ya, semua kan harus belajar ya, dari nol harus belajar. Pun juga belajar berarti ya, untuk produk-produknya seperti apa menjual. Betul karena kalau kita sebagai seorang agent itu yang paling penting kita menguasai produk. Kalau kita nggak menguasai produk, bagaimana kita bisa menjual kepada nasabah kita? Betul ya. Jadi kita kalau menjual itu kan harus sesuai dengan kebutuhan daripada nasabah sendiri, bukan keuntungan diri kita. Ya itu sih yang saya utamakan di dalam pekerjaan ini gitu loh. Oke Bu Kathleen, jadi kalau bisa dibilang berarti another pelatihan juga dibutuhkan untuk bisa berkarir sebagai agent gitu ya. Untuk persiapan mungkin cara berkomunikasinya, meyakinkan nasabah seperti apa, kemudian mempelajari produk tuh juga paling penting berarti ya Bu ya, agar bisa menjawab concern-concern dari para calon nasabah. Oke. Nah, kalau secara yang aku dengar gitu Bu ya, kebanyakan tuh kadang perempuan itu lebih banyak dan lebih bisa untuk approach calon nasabah dengan pendekatan-pendekatan, mungkin kalau perempuan lebih ceriwis, lebih friendly gitu kali ya, jadi gampang banget tuh approach calon klien.
Kira-kira tanggapan Ibu terhadap stigma itu benar nggak sih, Bu? Saya rasa sih mungkin benar ya, karena kan lebih banyak perempuan juga sih ya dibanding laki-laki kan, kalau sebagai agent, benar nggak? Kalau perempuan itu kan mungkin lebih bisa mendengarkan, ya kan? Karena udah terbiasa ya, harus mendengar gitu kan, banyak mendengar, jangan banyak ngomong gitu ya kan, seperti itu ya. Dan mungkin empati perempuan juga menurut saya lebih besar. Oh gitu. Ya kan, empati kita ya. Kita kan sebagai Contohnya perempuan, gimana tuh, Bu? kita sebagai perempuan itu kan peka ya terhadap sesuatu ya kan. Lawan kita, misalnya nasabah kita mungkin dia lagi ada kesulitan, dia lagi ada problem. Kita secara wanita itu kan naluri kita kan bisa baca ya, bisa baca gitu kan ya, bisa merasakan. Menurut saya sih seperti itu, bisa merasakan. Nah, mungkin beda dengan laki-laki ya. Biar bagaimanapun kepekaan wanita itu pasti lebih besar daripada laki-laki. Itu sih menurut saya seperti itu. Nah, ngomongin stigma, kalau tadi kan kayak stigma yang positif gitu ya. Tapi banyak juga sebenarnya stigma atau stereotip yang negatif gitu terkait perempuan. Dan kadang itu disampaikan oleh perempuan itu sendiri gitu. Kayaknya nggak ada habisnya, Bu Poppy, tuh kita ngomongin perempuan ibu rumah tangga versus ibu yang bekerja. Itu kan di sekitaran perdebatan itu banyak banget stereotip atas masing-masing role-nya gitu. Kalau dari Bu Poppy seperti apa nih? Makanya dalam konteks pemberdayaan perempuan, UN Women kemudian mengenalkan apa yang disebut dengan konsep gender. Jadi perempuan itu tidak berbeda atau jangan dibedakan dengan laki-laki hanya karena kemudian karakteristik biologis ya. Gitu. Kalau yang tadi disebutkan Bu Kathleen itu adalah bagaimana kemudian kita melihat karakteristik seseorang itu bisa menjadi keunggulan orang tersebut dalam bekerja. Kan gitu. Nah, karakteristik seseorang itu adalah salah satunya dia dibandingkan dengan yang lain lebih memiliki empati yang tinggi. Dia dibandingkan dengan yang lain lebih bisa mendengar. Ya, gitu kan. Jadi kita ambil kesimpulannya adalah bahwa you have to know what you have inside. So you can identify what you have, and itu adalah advantage yang Anda miliki. Maka kemudian explore keunggulan itu untuk kemajuan diri Anda. Kan kita maknanya begitu. Bu, berarti despite gendernya. Karena kalau kita bicara misalnya ya, soal empati, saya setuju. Tapi bukan dengan kata lain laki-laki tidak memiliki empati misalnya. Atau misalnya perempuan dibilang jauh lebih cerewet. Enggak juga. Karena tergantung karakternya. Ada laki-laki yang jauh lebih cerewet kan gitu. Maka sebetulnya apakah stigma ya itu jauh lebih baik adalah bagaimana kita kemudian mengenali karakter dan potensi diri untuk kemajuan kita, untuk keberdayaan kita. Ketimbang kemudian kita pusing dengan stigma yang melekat pada diri kita. Terutama terkait gender laki-laki. Karena kalau dalam ilmu psikologi kalau soal definisi extrovert, introvert, tidak ada penelitian yang menunjukkan bahwa perempuan lebih banyak yang ekstrovert daripada laki-laki. Kan nggak ada. Itu nggak terbukti. Nggak ada. Itu klaim masing-masing aja. Klaim masing-masing aja. Bahwa laki-laki lebih kalem, misalnya gitu. Ya, tapi kita bisa lihat banyak kasus, banyak sekali perempuan yang kalem misalnya gitu. Benar. Maka memang stigmatisasi ini ya, ini memang seringkali kemudian karena dunia ini dunia laki-laki, seringkali kemudian menyudutkan perempuan dan menganggap itu adalah kelemahan perempuan. Maka misalnya perempuan tidak layak menjadi pemimpin. Sebab gitu perempuan emosional benar, misalnya gitu. Padahal tadi Bu Kathleen bilang bukan emosional. Kita definisikan di balik emosi yang tinggi ada empati. Ini kan hanya soal kemudian mengeksplor potensi yang kita miliki, karakter yang kita miliki menjadi sesuatu yang positif gitu.
bukan kemudian menjadi sesuatu yang negatif yang bisa mendismotivasi kita untuk maju gitu. Karena terlalu terkotak-kotakan banget ya. Ya, hati-hati dengan stigma itu saja. Lebih baik Anda kenali diri Anda, potensi Anda, dan jadikanlah itu sebagai keunggulan gitu. Ketika tahu kelemahan, upayakan perbaikan dari kelemahan itu. Tanpa harus kemudian melihat ini milik laki-laki, ini karakter perempuan, atau sifat ini hanya dimiliki perempuan. Itu buang energi aja menurut saya gitu. Nah, lanjut ya Bu Poppy, aku mau bertanya juga, kalau menurut Bu Poppy, gimana sih melihat hubungan antara pemberdayaan ekonomi perempuan ini dengan kemampuan mereka untuk meraih kesuksesan secara berkelanjutan di bidang kehidupan? Mungkin tadi kita sambungin juga beyond pengkotak-kotakan stigma itu. Ya, kalau perempuan berdaya, artinya bukan sekedar ada pendapatan yang dimiliki, tapi kita bisa maknai bahwa perempuan memiliki akses atas pendapatan tersebut, bisa mengelola pendapatan tersebut, dan bisa memobilisasi pendapatan tersebut untuk dia jadikan hal yang jauh lebih produktif. Maka kalau dalam ilmu sosial itu disebut dengan berdaya, perempuan bisa menjadi agent. Artinya terlibat di dalam keputusan. Menghindari dari kerentanan yang dimiliki. Dibandingkan ketika dia tidak berpenghasilan, tidak berdaya, tidak ada aksesnya, tidak ada akses terhadap sumber daya ekonomi atau bekerja misalnya. Nah, itulah kenapa kemudian kata berdaya itu dikaitkan dengan yang kemandirian. Karena kemudian perempuan has something to decide, to mobilize, to buy, to do something. Jadi sebenarnya gitu. Emansipasi ini beyond atau tidak hanya sekedar cuan-cuan atau bekerja aja, tapi secara keseluruhan gitu Bu ya. Modalnya adalah cuan, tapi kemudian dengan memiliki uang, maka perempuan bisa mendidik dirinya, memotivasi dirinya sendiri untuk menjadi agen bagi dirinya dan keluarganya. Terlibat di dalam keputusan. Posisi tawalnya kan menjadi tinggi. Karena dia berkontribusi terhadap apa yang kemudian akan dilakukan oleh keluarganya. Gitu. Itu konteks kenapa berdaya secara ekonomi bisa dikaitkan dengan kemandirian. Oke. Nah, kalau sekarang aku mau nanya ke Bu Kathleen, sebagai agen asuransi dan udah meraih level MDRT selama 4 tahun berturut-turut Bu ya. Amazing. Applause dulu dong yang di studio biar kita semangat dikit Bu ya. Gimana nih pandangan Bu Kathleen terkait pentingnya proteksi keuangan bagi perempuan? Kalau tadi kan Bu Poppy mention kita ini sebagai perempuan pemberdayaannya itu beyond mencari uang aja, tapi harus ada keputusan ability membuat keputusan gitu kan. Apakah asuransi ini bisa menjadi salah satu instrumen yang didesain oleh perempuan, especially ibu sebagai agent gitu, untuk perlindungan terhadap gender gitu. Dan apakah ini juga yang membuat Bu Kathleen tertarik untuk masuk ke industri asuransi? Ya, saya bilang itu untuk asuransi itu penting banget ya, untuk dalam satu keluarga. Apalagi kalau kita sebagai ibu rumah tangga. Menurut saya itu kalau ibu rumah tangga yang benar-benar yang murni ibu rumah tangga, proteksi keuangan itu sangat penting banget. Ketika sang pencari nafkah, ibaratnya kita ibaratkan mereka dalam mesin ATM kan, kepala keluarga itu dalam mesin ATM. Ketika mesin ATM-nya rusak, ya kan, atau mati nggak bisa dipakai lagi. Nah gimana kehidupan? Uangnya nggak keluar nih. Iya, uangnya nggak keluar kan. Nah gimana para ibu-ibu rumah tangga ini melanjutkan kehidupan? Sedangkan kehidupan itu kan terus berlanjut, ya kan. Anak-anak juga perlu pendidikan. Nah kalau mereka punya proteksi keuangan, misalnya asuransi seperti itu itu sangat membantu sekali. Dan saya sudah melihat beberapa nasabah seperti itu, gitu. Dan apalagi kalau kita
tadi Bu Popi juga bilang kita juga bisa juga kan sebagai pengganti kepala keluarga juga, ya kan. Nah, kalau kita apalagi kalau kita sebagai pengganti kepala keluarga, pasti juga kita perlu untuk diri kita sendiri juga, ya kan. Kalau kita terjadi apa-apa dengan kita, bagaimana anak kita? Pasti seorang ibu ya lebih banyak memikirkan, ya kan. Saya rasa sih kalau banyak perempuan-perempuan harusnya mereka lebih aware ya, bagaimana untuk asuransi keuangan ini, asuransi ini harus mereka punya gitu loh. Bahkan kalau mereka sakit, mereka bagaimana harus membayar apa tuh bill rumah sakit itu ya, karena sekarang ini masuk rumah sakit itu bukan murah banget, bukan murah sekali, mahalnya minta ampun ya. Benar. Ya kan, kita nggak usah ngomong yang apa tuh sakit tuh yang berat-berat lah ya, seperti kanker jantung gitu ya. Istilahnya tuh demam berdarah aja itu tuh udah bisa puluhan juta loh sekarang ini. Jangan main-main. Aku kebetulan kemarin habis dari rumah sakit juga, Bu. Sakitnya nggak parah, tapi tetap aja bilnya bikin nangis, Bu. Untung di cover perusahaan, jadi lumayan bikin tenang sih. Iya, betul. Kalau kita ada asuransi, menurut saya itu sangat safety untuk kita ya. Ketika kita masuk rumah sakit, kita nggak memikirkan lagi berapa ya biaya yang harus saya keluarkan. Karena di cover. Sudah tercover. Kita hanya konsentrasi bagaimana kita pemulihan, menyembuhkan penyakit perawatannya kita. Gimana. Nah, kalau secara profesi sendiri, Bu, kira-kira menurut Bu Kathleen apa sih pemberdayaan yang dilakukan, dan apakah secara agent nih memberikan pemberdayaan juga gitu? Saya rasa sih pasti ya. Kalau jadi agent itu kan satu yang saya senang itu kan fleksibilitasnya ya, waktu ya kan, ya apalagi kalau kita misalnya nggak semua suami itu berpandangan yang terbuka, ya kan, ada yang sangat konservatif, ya kan, ada yang masih kamu tuh nggak boleh melebihi dia, ya kan, seperti itu. Ada yang masih yang seperti itu gitu loh. Tapi kalau kita mempunyai pasangan yang sangat modern, dia mendukung pekerjaan kita harus bersyukur sebagai wanita ya. Dan saya rasa suaminya memberdayakan ibu sebagai pasangan berarti ya. Kan tadi kata Ibu Popi juga, kita bisa membantu keluarga, membantu ekonomi keluarga, ya kan, karena zaman sekarang beda dengan zaman dulu. Zaman sekarang ini kalau suami istri tidak bekerja itu menurut saya berat banget. Ya. Pendidikan makin tahun makin mahal. Mahalnya minta ampun, udah jutaan, ya kan? Anak sekolah masih kecil-kecilnya udah jutaan. Gimana kalau penghasilan mereka tuh hanya single income ya, Bu ya? Iya, seperti itu gitu. Nggak kebayang ya seperti apa. Jadi ini tuh untuk perempuan ya, sebagai agen asuransi itu menurut saya itu sangat bagus sekali, karena di samping kita bisa fleksibilitas dalam mengatur waktu, kita juga bisa berkarya, kita bisa berkarir, tapi kita juga bisa mengantar anak sekolah, ya kan, kita bisa mendidik mereka juga. Jadi, again ya Bu ya, tidak melupakan role-role lainnya nih yang dimiliki oleh seorang wanita. Benar. Oke. Nah, kalau tadi kan Bu Kathleen mention beberapa kali sukses dan fleksibilitas sebagai agent asuransi itu kayaknya dalam satu kesamaan gitu ya Bu ya. Selain fleksibilitas, itu apalagi sih yang membuat industri asuransi menarik untuk perempuan untuk meniti karirnya gitu Bu? Selain tadi karir kan pasti kan cuan itu udah pasti lah ya, benar nggak ya kan? Betul. Kita pengennya cuan dong, cuan terus, ya kan? Cuan. Iya, kalau kita punya uang sendiri sebagai wanita, kita lebih bebas, benar nggak? Ya. Kita mau ngapain juga bebas, ya kan? Berdaya lah iya. Bu ya. Kalau kita nggak bekerja, kita nggak punya uang, kita ini contohnya ya, misalnya banyak kan ibu-ibu yang ini, aduh mau beli sesuatu. Mereka sulit, kenapa? Harus izin dengan suami, ya kan? Kata suami nggak boleh, mahal, nggak usah, ya kan? Nggak beli mereka. Tapi kalau kita punya duit sendiri, kita kan bebas gitu loh. Entah untuk diri kita sendiri, dan pastinya, saya bilang pasti untuk keluarga. Karena biar bagaimanapun kita sebagai wanita, kita lebih memikirkan keluarga ya, anak kita, kelanjutannya. seperti itu kelanjutannya.
tadi tuh Bu Kathleen mention sesuatu ya, dan Bu Poppy juga mention sesuatu yang menurut aku menarik banget, yaitu gimana sih biar suami itu bisa mendukung tanpa ada apa ya kecemburuan sosial, gimana sih biar menanggulangi apa ya kayak larangan bahwa kamu nggak boleh melebihi aku gitu, karena kan maksudnya idealnya pengennya kan pasti kita didukung dong untuk maju meskipun melebihi, karena kan hidup seperti roda Bu ya, kadang kita yang bisa di atas tapi kadang juga suami yang di atas, itu kan idealnya dalam hubungan itu sebenarnya saling mengcover jatuhnya, bukan justru ada persaingan. Bu Poppy pendapatnya gimana? Tantangan di semua tempat, tidak hanya di Indonesia, itu adalah nilai-nilai sosial dan budaya yang tadi Madam Sally jelaskan dan Bu Kathleen jelaskan tuh, bahwa bagaimanapun gitu ya, suami selalu ingin tidak didominasi gitu. Tapi kan juga sebetulnya bukan hanya soal suami atau laki-laki gitu ya. Semua orang juga tidak mau ditindas, tidak mau dieksploitasi. Mungkin harus ada kemudian pemahaman tentang itu, bahwa penindasan, eksploitasi itu sesuatu yang memang tidak diinginkan oleh setiap manusia. Artinya ketika kemudian perempuan tanpa si ibu itu sadari ya memiliki income yang jauh lebih tinggi dari suaminya misalnya, ya juga jangan ada penindasan, jangan suka ada, jangan juga ada gitu ya, peremehan atau eksploitasi kan gitu. Nah itu adalah nilai-nilai yang universal, yang humanis saja. Nah artinya bukan hanya kemudian perempuan yang tidak suka dominasi atau dieksploitasi atau dilecehkan, kan laki-laki juga gitu. Ini saya mau ngomong itu nilai-nilai universal. Kemudian yang kedua memang ada hambatan kultural. Maka yang tadi Bu Kathleen bilang, menjadi agen asuransi, fleksibel waktunya. Nah ini yang UN Women definisikan kriteria pekerjaan yang cocok bagi perempuan di tengah-tengah adanya hambatan nilai-nilai sosial dan budaya tadi. Maka memang perempuan dengan kungkungan budaya dan kungkungan nilai-nilai tadi itu memang seyogyanya, sebaiknya di tahap awal mencari pekerjaan yang waktunya bisa fleksibel gitu. Sehingga kemudian agen asuransi memang menjadi salah satu pekerjaan yang memenuhi kriteria itu. Jadi flexible working arrangement itu salah satu apa yang kami edukasi, kami kampanyekan gitu ya. Tapi maunya kami itu tidak hanya untuk agen asuransi, karena COVID-19 krisis COVID-19 itu mengajarkan kepada kita kan fleksibilitas itu bisa dilakukan. Benar. Maka kemudian ada working from home. Kita sekarang ditambah nih masa liburan terus PMS working from anywhere, ya kan? Betul. Ya kan, WFA, tidak hanya WFH atau WFO, working from anywhere. Ternyata itu tidak mengurangi kinerja produktivitas juga atau business performance gitu. Nah, apa yang terjadi di COVID, itulah yang disebut dengan flexible working arrangement. Itulah yang dibutuhkan oleh perempuan yang sudah lama diterapkan di dalam dunia agen asuransi. Gitu. Salah satu pelopornya Bu. Ya, salah satu pelopor untuk flexible working arrangement. COVID kemudian membuat arrangement seperti itu leverage ke semua bidang. Di banyak negara, termasuk juga di Indonesia, di beberapa perusahaan ya, working from home itu masih diberlakukan. Jadi seminggu 2 kali masih boleh working from. Termasuk di FWD Insurance Bu. Kami masih ada hybrid working dan workspace. Sekarang meeting bisa online, betul, bisa Zoom. Sehingga kemudian ternyata juga mengurangi anggaran untuk listrik dan hal-hal yang semula. Dan itu justru jadi ini ya, environmental care Bu ya. Iya, itu. Jadi
flexible working arrangement yang diinisiatif dipelopori oleh agen asuransi itu memang yang memenuhi kriteria untuk perempuan bisa bekerja dengan mudah, bisa memiliki akses terhadap pasar tenaga kerja atau mendapatkan penghasilan lewat krisis COVID itu kemudian ditunjukkan enggak hanya agen asuransi, Kita semua bisa. tapi dunia kerja secara umum bisa menjalankan itu. Nah, ini bukti bahwa ya jangan sampai kemudian kita setback kembali lagi ke from Monday to Friday you have to go to office. Justru kita Jangan. harus adaptasinya lagi, menjadikan ini istilah dulu new normal gitu ya. New normal atau presiden. Sebab itu tidak mengurangi business performance, tidak mengurangi company's profit kan gitu. Okay. Jadi ingat pelajaran dari COVID yang sangat beneficial bagi perempuan pekerja. Itu akan kalau saya yakin itu akan kemudian membuat partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja akan semakin meningkat kalau flexible working arrangement ini tetap dilakukan. Oke. Nah, dari tadi Passionate People kita udah berbicara banyak banget nih tentang berbagai hal, mulai dari emansipasi itu apa hingga praktek menjadi agent dan fleksibilitas itu seperti apa, yang ujungnya tentunya kita ingin mendorong para perempuan passionate people untuk meraih kemandirian finansial dan kesuksesan karirnya. Nah, di industri asuransi ini tadi udah disebutkan ya, ini adalah salah satu jalan sukses untuk meniti karir sebagai agent dan bahkan sebagai agency leader, itu bisa banget gitu. Nah, dari Bu Kathleen, dari Bu Poppy, gimana sih melihat peluang industri ini untuk memberdayakan perempuan? Kalau tadi kan disebutkan secara economic caring ya Bu ya. Gimana? Apakah kita memiliki kontribusi untuk hal yang lebih luas lagi? Bu Poppy mungkin bisa dijawab. Ya, yang pertama tentunya penciptaan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan perempuan tadi itu, fleksibilitas waktu. Ya, kita bisa dengar mungkin dari pengalaman Bu Kathleen, berapa pendapatan Bu Kathleen dengan fleksibilitas waktu seperti itu. Itu kan privilege. Benar. Nah, artinya dunia asuransi membuat kita, dunia kerja, bisa mendefinisikan fleksibilitas waktu dalam bekerja itu menjadi solusi dan berpotensi untuk membuka lapangan pekerjaan bagi perempuan. Nah, yang kedua adalah asuransi sebagai sebuah produk. Nah, kalau menurut saya keberadaan produk asuransi mengajarkan pada perempuan bagaimana melakukan perlindungan atas diri dan keluarganya. Kata kunci asuransi kan perlindungan. Kemudian juga perencanaan. Perencanaan dalam hal Bu apa? Ya tentunya perencanaan masa depan, perencanaan untuk pengelolaan keuangan yang jauh lebih baik. Tadi Bu Kathleen kan cerita, ketika tidak terproteksi oleh asuransi kesehatan, asuransi kematian, maka kemudian itu mengindikasikan perencanaan pengelolaan keuangan yang beresiko. Karena kalau masuk ke rumah sakit atau kemudian kalau sumber pembiayaan mata pencarian keluarga itu kemudian meninggal, maka pontang-panting gitu. Nah, asuransi adalah simbol dari pelindungan dan perencanaan bagi masa depan. Sehingga kemudian lewat sosialisasi produk asuransi, menurut saya ya lewat agen-agen seperti Bu Kathleen gitu ya, itu akan mengedukasi perempuan sebagai potensial kliennya atau potensial konsumernya bahwa perencanaan yang baik bagi pengelolaan keuangan rumah tangga itu adalah modal untuk kepastian hidup di masa depan. Nah, itu dari segi produk asuransinya kalau menurut saya. Nah, kalau Bu Kathleen sebagai pelaku usahanya Bu, sebagai agen asuransi, kira-kira dukungan apa aja nih yang telah diberikan industri asuransi kepada para praktisinya sendiri, yaitu agent gitu? Ya, kalau khususnya di FWD ya, saya ngomong ya, FWD itu memberikan banyak banget sih untuk para agent-agent, ya para leader ya, training-training ya kan, bagaimana mereka bertemu dengan nasabah, bagaimana mereka handling objection seperti itu ya, dan bagaimana kita juga belajar tentang produk-produk udah pastilah ya. Nah, dan lagi
yang bagusnya kan di FWD itu kan semua juga sistemnya digital. Mungkin bukan hanya di FWD ya sekarang, semua juga sekarang udah mengarah ke digital, betul nggak ya? Betul. Nah, digital itu yang sangat membantu kita karena dimanapun kita bisa bekerja kan. Iya. Kalau dulu kan mesti pakai kertas ya kan, Benar. udah closing, waduh harus balik ke kantor, harus serahin, Input dulu ya kan, tulis dulu gitu kan. Benar. Kalau sekarang tuh dimanapun kita tuh gampang gitu loh. Kalau agent berarti punya app sendiri lagi ya Bu ya? Sendiri harus punya, harus bermodal itu. Kalau nggak punya modal tab atau ini kan bagaimana ya kita bisa jualan, benar nggak? Benar. Tapi dimanapun kita bisa melakukan penjualan tanpa kita harus dibatasin dengan ruang dan waktu ya. Setuju banget tadi yang udah di-mention oleh Bu Catherine dan Bu Poppy bahwa industri asuransi ini mendukung pemberdayaan perempuan itu dari segi perlindungan dan perencanaan gitu ya. Dan tadi Bu Catherine juga udah menjelaskan berbagai benefit yang dirasakan sebagai agent asuransi gitu. Nah, cuman kita kan hidup di realita yang kadang ya nggak ideal gitu ya pada pelaksanaannya. Kadang di tempat kerja maupun mungkin saat Bu Kathleen bertemu nasabah, calon klien, calon agent itu masih ada pandangan-pandangan ada tanda kutip tradisional atau misoginis gitu. Gimana sih sebagai perempuan cara menyikapinya agar tetap berdaya dan justru menunjukkan kita nih sebagai perempuan Kartini masa kini tuh kita tuh nggak seperti itu lagi, kita berdaya tanpa kehilangan identitas kita gitu. Bu Poppy? Teruskan peningkatan kapasitas, pengetahuan, tingkatkan kepercayaan diri, kemudian berkelompok. Berkelompok maksudnya gimana Ibu? Berkelompok. Berserikat kah atau? Maksud saya berkelompok misalnya kalau seperti Madam Selin kan di sini kan kalau di perusahaan kan sudah terwakili kan. Artinya sudah ada sistem pelindungan sosial, remunerasinya bagus dan sebagainya. Persoalan yang Anda tadi jelaskan itu kan hanya ada banyaknya di wilayah pedesaan, ya kan? Artinya ketika perempuan kemudian menghadapi stigmatisasi atau menghadapi hambatan kultural kan gitu. Maka maksud saya berkelompok adalah ketika kemudian di sebuah desa misalnya ada banyak perempuan yang melihat ada peluang melakukan aktivitas ekonomi gitu ya, dari menanam cabai di halamannya, kemudian bagaimana mengolah cabai ini menjadi bubuk cabai, kemudian menjadi bumbu masak misalnya. Daripada dilakukan sendiri, lebih baik kemudian mereka bisa menggalang sesama ibu-ibu yang mau ikut di dalam kelompok tersebut dan sama-sama kemudian bisa mengidentifikasi apa yang dibutuhkan oleh bisnisnya, apa yang kemudian harus dikembangkan, dan yang paling penting bisa sama-sama bicara kepada suami-suaminya untuk kemudian mendapatkan izin melakukan aktivitas tersebut gitu ya, mengolah cabai menjadi bubuk cabai misalnya yang kami temui di Lombok, untuk kemudian berkelompok melakukan kelompok usaha dan mendapatkan izin dari suami-suaminya untuk melakukan kelompok usaha tersebut gitu. Jadi berkelompok juga menjadi solusi ketimbang dia berjuang sendiri. Ya, lebih baik kemudian dia bisa mengajak teman-teman atau ibu-ibu tetangganya ikut juga masuk di dalam apa yang akan menjadi kegiatan usahanya. Menjahit misalnya, juga mengajak kemudian yang lebih rentan terhadap tadi yang Madam Selin jelaskan itu adalah perempuan-perempuan yang berada di kelas bawah. Maka pilihannya menjadi TKW gitu ya, daripada kemudian tidak bekerja kan gitu. Pilihan-pilihannya menjadi pilihan-pilihan yang membuat rentan atas kekerasan. Nah, daripada berjuang sendiri maksud saya, lebih baik kemudian berkelompok, mengajak teman-teman ibu-ibunya. Kalau dalam konteks Bu Kathleen kan bisa kemudian mengajak menjadi agen asuransi kan gitu. Nah, itu di wilayah perkotaan. Kalau di dalam wilayah pedesaan misalnya atau di kantong-kantong kemiskinan, ya menjalankan apa yang bisa dilakukan di dalam rumah, menjahit atau kemudian membuka usaha masak bersama hanya dengan 2-3 orang.
Misalnya jahit rumah tangga yang didapat dari pesanan-pesanan tetangganya. Hal yang kecil, tapi harus dilakukan berkelompok supaya dia tidak berjuang sendirian, meyakinkan suaminya, gitu ya, untuk kemudian dia membuka jahitan itu atau membuka catering itu, gitu loh. Ya, dan itu juga kan sesama wanita membuka akses untuk berdaya itu tadi Bu ya. Iya, perempuan kemudian menjadi agen bagi pemberdayaan perempuan lain jadinya. Gitu. Oke, passionate people, sekarang kita akan main games gitu ya. Udah ada beberapa pertanyaan dari passionate people. Judul gamesnya adalah jawab cepat bareng passionate people. Di sini Bu Kathleen dan Bu Poppy akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seru dari para passionate people. Dengan cara, yang pertama ada 5 kartu pertanyaan dan kita akan pilih 3 gitu. Setelah memilih, silakan Bu Kathleen dan Bu Poppy menjawab pertanyaan yang ditujukan kepada ibu semua dalam maksimal waktu yang 60 detik. Jadi agak spontan gitu. Oke, kartunya passionate people. Udah banyak banget nih pertanyaan yang masuk kepada kita. Tapi udah dikurasi ya. Oke, thank you. Oke, kita udah dapat 5 kartu nih ya, 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita akan minta Bu Poppy duluan untuk memilih pertanyaannya. Oke. Iya, aku bacakan pertanyaan pertama untuk Bu Poppy dari Passionate People. Bagaimana menurut Bu Poppy cara perempuan masa kini bisa tetap menjaga nilai-nilai Kartininya sambil beradaptasi di dunia modern yang sangat kompetitif? Hello passionate people. Jadi Anda tetap bisa menjadi Kartini muda dan modern dengan memperjuangkan apa yang diinginkan oleh Kartini sebagai kesetaraan perempuan, pemberdayaan perempuan. Sehingga dengan Anda berdaya dan tentunya ketika Anda sudah berdaya tapi Anda tidak melakukan penindasan atau eksploitasi atas apa yang Anda miliki, maka itulah yang kemudian disebut dengan perwujudan nilai-nilai Kartini. Oke, keren banget. Kita lanjut langsung ke pertanyaan kedua ya dari Passionate People juga. Menurut Bu Poppy, gimana pandangannya terhadap peran asuransi khususnya FWD Insurance dalam kehidupan Kartini saat ini? Ya, tadi saya sudah jelaskan bahwa FWD Insurance memberikan pembelajaran bagi perempuan atas pentingnya perlindungan dan perencanaan bagi pengelolaan keuangan keluarga di masa kini maupun di masa depan. Yang kedua, FWD Insurance, tadi Bu Kathleen sudah jelaskan gitu ya, dunia asuransi kemudian bisa secara signifikan meningkatkan peluang kerja bagi perempuan, baik bekerja seperti Anda, Madam Sally, maupun sebagai agen asuransi. Tadi dijelaskan ada capacity building, ada training, itu kan bagus sekali untuk peningkatan kapasitas perempuan sebagai agen maupun pegawai. Oke, 60 detik. Pertanyaan terakhir untuk Ibu Poppy, apakah ada harapan yang ingin disampaikan bagi para perempuan-perempuan lainnya di Indonesia setelah mendengarkan podcast ini? Jangan cepat menyerah. Hadapi masa depan Anda dengan kepercayaan diri. Bagi perempuan muda, dunia ini memang milik laki-laki, tapi Anda masih memiliki kesempatan emas untuk maju selama Anda tidak pantang menyerah untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan maupun pengetahuan. Oke, keren banget. Thank you Bu Poppy. Aku move sekarang ke Bu Kathleen, silakan Bu dipilih 3. Nggak usah milih lagi. 2, 3. Oke, aku pisahin dulu. Iya, betul. Oke, yang pertama dari Passionate People ingin tahu nih bagaimana pandangan Bu Kathleen terhadap peran asuransi khususnya FWD Insurance dalam kehidupan sebagai Kartini masa kini. Menurut saya asuransi itu sangat penting ya, apalagi kita sebagai ibu apalagi yang tidak bekerja, ibu rumah tangga, asuransi itu sangat penting. Karena ketika si pencari nafkahnya mengalami satu musibah, ya kan, entah itu dia sakit atau dia meninggal, asuransi itu bisa menggantikan untuk income daripada si pencari nafkah itu sendiri.
Dan itu sangat penting menurut saya. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Sebagai salah satu leader agents yang memanfaatkan potensi digital dalam mengembangkan timnya dan mengembangkan diri sendiri, ada kiat-kiat nggak sih Bu Kathleen bagi para perempuan yang ingin baru memulai karirnya nih? Untuk sistem digital itu kadang-kadang untuk kita yang udah berusia bukan muda lagi ya, itu mungkin ada satu kesulitan untuk belajar. Tapi kalau kita ada kemauan, di mana ada kemauan di situ ada jalan. Jadi walaupun kita yang mungkin sudah berumur, kadang-kadang menghadapi yang digital itu kan sulit untuk belajar. Tapi menurut saya kalau kita ada kemauan, di situ ada jalan. Jadi jangan menyerah dengan keadaan apapun. Karena di sistem digital itu sangat membantu kita. Karena dimanapun kita bisa bekerja dengan sistem digital. Oke, pertanyaan terakhir untuk Ibu Kathleen. Dari Ibu Kathleen, kira-kira apa nih harapan yang ingin disampaikan bagi para perempuan-perempuan Kartini masa kini yang nonton podcast? Harapan saya bahwa kita sebagai Kartini-Kartini zaman sekarang, kita nggak sama dengan zaman yang dulu, ya kan ya. Bahwa kita selain kita bisa bekerja, kita bisa menghasilkan uang, kita bisa berkarya untuk keluarga kita juga tetap bisa menjaga dan berperan sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri bagi suami kita, dan itu yang mungkin kebanggaan kita sebagai seorang perempuan, karena kita bisa bekerja juga, kita bisa beraktivitas, ya kan, mencari uang juga, tapi kita juga tetap bisa menjaga dan mengelola keluarga kita dengan baik. Seperti itu. Oke, applause dulu dong. Oke, thank you so much Bu Poppy, Bu Kathleen udah hadir di FWD Podcast Belak-Belakan edisi Hari Kartini. Kita udah banyak banget ngebahas dari tadi gitu ya, Passionate People, berbagai tips dan trik gitu untuk Kartini masa kini untuk semakin berdaya, dan tadi sesuai dengan pesan dari Bu Poppy dan Bu Kathleen, jangan menyerah dan ayo maju terus, kembangkan diri, kenali potensi-potensi diri sesuai dengan strength, weakness-nya seperti apa, dan ubah weakness itu menjadi suatu kesempatan nih untuk kita maju dan membuka akses dan memberdayakan diri sendiri dan wanita-wanita lain. Nah, sebelum closing, mau tanya satu pertanyaan terakhir untuk Bu Poppy dan Bu Kathleen. Mau tahu nih, Passionate People dan aku juga, siapa sih inspirasi Kartini masa kini bagi Bu Kathleen dan Bu Poppy? Ibu saya. Oh, emang ibu tuh inspirasi utama. Ibu saya inspirasi bagi saya untuk bekerja, beraktivitas di sektor publik atau di luar rumah dan juga mendidik anaknya. Kalau Bu Kathleen gimana nih Bu? Mungkin sama ya, ibu dan kakak saya juga mungkin ya. Karena saya melihat walaupun sebagai ibu rumah tangga itu nggak mudah ya, harus membesarkan anak-anaknya. Tapi ketika ekonomi mungkin kurang baik ya, sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu, dia tetap masih bisa berperan menjalankan kedua-duanya, baik sebagai wanita karir maupun dia sebagai ibu rumah tangga. Itu bisa dijalankan dua-duanya dan itu tidak mudah bagi seorang wanita. Itu. Oke, thank you banget Bu Kathleen, Bu Poppy. Applause dulu dong semuanya yang di studio. Passionate People di rumah juga bisa loh applause untuk bintang tamu spesial kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Poppy, Bu Kathleen, berbagai insights dan diskusi kita hari ini terus menginspirasi Kartini-Kartini masa kini, para perempuan untuk semakin mengejar kemandirian secara finansial dan untuk terus berdaya dan menjadi agen perubahan di dunia asuransi maupun di kehidupan sehari-harinya. Oleh karenanya, pantau terus berbagai informasi terupdate dari FWD Insurance. Kira-kira next episode kita bahas apa ya? Mungkin bisa di komen di kolom komentar FWD Insurance Indonesia. Madam Sally pamit, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Let's celebrate living! FWD